Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian hidup sejenak bersama di salaf kita, salaf kita, mari kita dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negeri kita, ya Allah, negeri kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma irfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhihi al-fitan عن بلادنا خاصة إندونيسيا وعن جميع بلاد المسلمين برحمتك وعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع هذا الوباء وهذا البلاء وهذه المحن عن بلادنا خاصة إندونيسيا وعن جميع بلاد المسلمين برحمتك وعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, di episode sekarang kita akan mengkaji salah seorang dari mutiara kenabian. Ya, ini ada beberapa episode nanti yang akan saya bahas, paling tidak 3 kali pertemuan. Karena subhanallah, orang ini yang luar biasa. Ya, beliau adalah dari rumah cahaya kenabian, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cicitnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya adalah Ali bin Al-Husain bin Ali. Jadi kita tahu Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain, dan Husain ini punya anak juga dinamakan Ali. Dan hal itu dalam kebiasaan orang-orang Arab, hal yang biasa. Jadi seseorang memberi nama anaknya dengan nama sang ayah. Jadi Husain itu anaknya Ali. Jadi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Husain nanti itu punya 6 anak, ya, 6 anak kalau tidak salah. Salah satunya namanya Ali. Ali pun itu ada 2. Kalau dalam bahasa Arab ada Ali al-Akbar, Ali besar, wa Ali al-Asghar, Ali yang kecil. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Ali al-Asghar, Ali kecil. Karena apa? Karena kalau Ali al-Akbar, beliau ikut syahid bersama sang ayah di tragedi Karbala. Kalau Ali al-Asghar selamat ketika tragedi itu terjadi. Makanya banyak cerita yang insya Allah akan saya ceritakan. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tadi saya katakan hal yang biasa di kalangan Arab itu, seorang anak memberi nama anaknya dengan nama sang ayah. Seperti sekarang, Ali bin Husain bin Ali. Nanti kita tahu Rasulullah juga punya cucu namanya Hasan. Ternyata Hasan juga itu nanti punya anak dinamakan Hasan. Jadi Hasan bin Ali. Seperti itu. Nanti contoh lagi misalkan Yazid itu anaknya Muawiyah. Nah, nanti Yazid itu punya anak juga dinamakan Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Dan itu hal yang biasa dalam di kultur orang-orang Arab. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 3 kali pertemuan insyaallah yang akan kita kaji. Salah satu cuplikan dari ketakwaan seorang Ali bin Husain bin Ali, ya, dari cicitnya Rasulullah SAW.
Ya, ada tiga kali minimal nanti cuplikan kebaikan beliau yang akan saya angkat. Pertama yang akan saya ceritakan adalah bagaimana kebesaran hati beliau. Jadi bagaimana kebesaran hati beliau. Beliau hatinya luas, insyirah sadar, hatinya itu luas, tidak sempit, tidak gampang mutung, tidak gampang ngambek, dan tidak baperan. Ya, itulah cara. Nah, ada dua kisah yang mewakili yang membuktikan kebesaran jiwa beliau. Padahal kita tahu kapasitas beliau adalah keluarga Nabi, termasuk ahlul bait, ya, termasuk ahlul bait, ya, di ahlul bait. Yang pertama diceritakan pertama diceritakan ada seseorang lapor pada Ali bin Husain. Ya Ali, saya dengar ada seseorang itu mencaci maki kamu, mencaci maki kamu. Udah kata-kata yang apa kasar, yang tidak patut, ya kata-kata ya bahasa binatang itu tua. Dia mencaci kami, mencaci maki kamu. Ini disampaikan orang ini kepada Ali. Kata Ali, di mana rumahnya orang? Ya, saya tahu rumah. Ya udah, coba tolong antar saya. Akhirnya Ali ditemani orang ini menuju rumah orang yang tadi katanya mencaci maki beliau, mencaci maki beliau, menyentuh kehormatan beliau. Setibanya di rumah orang ini, apa kata Ali? Ali bin Husain bin Ali. Ya hada, Pak, gitu ya. In kunta, in kana ma kulta hiya sadiqan, faghafara laka. Pak, kalau yang tadi engkau katakan tentang aku, jadi kalau yang tadi engkau katakan tentang aku, celaan, hinaan, gitu ya. Semua yang kau katakan aku itu benar, berarti saya yang salah. Maka semoga Allah SWT mengampuni aku. Jadi kalau apa yang kau ucapkan tentang aku tadi, kritikan, celaan, gitu ya, kekurangan aku di sana sini, macam-macam, kalau itu benar, ya, semoga Allah SWT mengampuni saya. Ya, karena bisa jadi saya juga salah. Wa in kana maqulta li batilan, tapi sebaliknya kalau apa yang kau katakan tentang aku itu tidak benar, maka ghafara lakallahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Lihat kebesaran hati seorang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tidak banyak bicara, ya, tidak langsung menantang. Ya, kamu itu siapa? Berani mengatakan hal-hal yang tadi untuk saya. Tapi simpel aja, Pak. Kalau apa yang kau katakan tentang aku itu benar, ya, maka semoga Allah mengampuni saya. Dan kalau ternyata apa yang kau katakan itu tidak benar, maka semoga Allah SWT mengampuni dosa saya. Berarti Anda benar, saya yang salah. Itu satu. Yang kedua, ini hampir sama. Kalau kisah yang pertama tadi terjadi antara Ali dengan orang lain, ya, bukan keluarganya. Beliau dari keluarga terhormat, keluarga istana, tetap tampil dingin, ya, tidak marah-marah, ya, tidak menjamprat, ya, orang itu. Tapi simpel aja. Nah, contoh yang kedua, kisahnya hampir sama. Cuma kali ini melibatkan sepupunya.
Kalau Ali itu anaknya Husain. Nanti Hasan itu punya anak namanya Hasan. Jadi kalau tadi antara Ali dengan si Fulan yang tidak disebutkan namanya, yang kedua ini melibatkan Ali dengan Hasan. Jadi diceritakan ada sedikit konflik antara Ali dan Hasan bin Ali. Nah, suatu ketika Ali, ketika konflik masih panas ya, masih panas yang terjadi antara Ali dengan Hasan bin Hasan. Suatu ketika Ali bersama teman-temannya sedang di masjid. Tiba-tiba Hasan datang langsung tanpa pengantar, tanpa babi-bu, langsung bicara kasar, marah-marah dengan bahasa yang tidak karu-karuan kepada Ali bin Husain. Jadi sepupunya dimarahi bayangkan di depan umum, di depan sahabat-sahabatnya, baratnya di samping pengawal-pengawalnya, di masjid lagi. Jadi Hasan marah-marah tidak karuan. Di Jarrah dikatakan, kullu syai' apa saja itu diucapkan oleh Hasan kepada Ali. Jadi terus marah nggak karuan. Ya, kita tahu kalau orang sudah marah tidak terkendali. Ya, tidak terkendali. Yang tidak terkendali adalah hatinya. Karena hatinya tidak terkendali, nanti semuanya juga menjadi tidak terkendali. Nah, subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, Hasan itu marah-marah tidak karuan, dan Ali sedang bersama sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya, itu dikatakan wa Ali sakit. Sakit dalam bahasa Arab ya, bukan sakit dalam bahasa Arab. Ali memilih diam, tidak menimpali sedikit pun. Padahal bisa saja nanti dulu seseorang, dua orang, seseorang sahabatnya dari dia untuk menghantar atau untuk melawan supaya Hasan dia. Tapi di Jarrah dikatakan wa Ali sakit, bukan sakit bahasa Indonesia, sakit itu diam, tidak menimpali, diam, tidak merespon sama sekali, didengar semua apa yang dikatakan oleh sepupu Hasan, sama-sama dari ahli bait. Nah, setelah puas memarahi Ali, Hasan pulang terus. Nah, kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah, di tengah malam subhanallah, Ali pergi dengan diam-diam tanpa dikawal siapapun menuju rumah Hasan bin Hasan. Ketuk pintunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dibuka pintunya oleh Hasan. Ketika dibuka pintunya, ketemu dua dari ahlul bait ini. Kata Ali bin Husain, ya akhi, saudaraku, in kana naqulta fiyya sadiqan fa ghafara. Saudaraku, ya, sama-sama dari keluarga ahlul bait, kalau apa yang kau katakan tentang aku tadi yang itu benar, berarti saya salah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Jadi kalau ingka nama kul tapi ya sadiqan, kalau apa yang kau katakan tentang aku tadi yang itu benar, berarti saya yang salah. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan saya yang tadi sudah antum ungkap tadi. Tapi apa? Wa in kana ma qulta fiyya kadiban ghafarallahu lak. Tapi sebaliknya, kalau apa yang kau katakan tentang aku itu tidak benar, berarti saya yang benar, antum yang salah. Kalau itu yang terjadi, maka saya juga berdoa semoga Allah SWT mengampuni dosa antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, Ali pulang setelah mengatakan itu setelah salam, langsung pulang. Kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah, begitu Ali pulang dikejar oleh Hasan, ya, dikejar oleh Hasan dan akhirnya ketemu dan langsung Hasan dipeluk erat dari belakang oleh Hasan.
Jadi saya ulang, Ali dipeluk erat oleh Hasan dari belakang, dan Hasan menyesal betul atas kejadian tadi siang. Menyesal betul atas apa yang terjadi tadi siang, mendamprat perang-perangan di depan orang. Menyesali betul apa yang terjadi tadi siang, dan kata Hasan bin Hasan kepada Ali bin Husain, sejak saat ini saya tidak akan menyakitimu. Nah, jadi sejak sekarang saya tidak akan menyakitimu. Tapi subhanallah, kata Ali bin Husain, ya, kata Ali bin Husain setelah Hasan mengucapkan tadi itu, dah nggak apa-apa, semuanya halal, tidak saya masukkan ke hati, 0-0, jadi nggak ada yang salah. Jadi tahallul, kosong-kosong, nggak ada, antum tidak salah, dan saya juga tidak marah. Ini kaum muslimin rahimakumullah, dua penggalan kisah yang menunjukkan kebesaran hati orang sekaliber kelas Ali bin Husain. Beliau dalam pihak yang benar, tidak serta-merta langsung berbuat seenak, ya, balas dendam kepada orang yang menyakiti, ya, tidak balas dendam pada orang yang menyakiti, karena jelas beliau yang disakiti, beliau tidak rasa apa-apa. Tapi pengucapan beliau, masya Allah, apa yang pada akhirnya orang yang menyakiti beliau itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan cipratan kebaikan, pelajaran dari Ali bin Husain bin Ali. Dan inilah mungkin barangkali bismillahirrahmanirrahim, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang. Allah SWT misalkan di surat Al-A'raf ayat 199, Allah katakan, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, ambil sikap memaafkan. Jadi ambil sikap memaafkan. Jadi banyak tafsir tentang ayat ini. Di tafsir At-Tabari dikatakan, ketika ayat ini turun pada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, ma hadza ya Jibril? Ini apa artinya ya Jibril ayat ini? Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, semacam tafsir dari ayat ini, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa kata malaikat Jibril? Innallaha ya'muruka an ta'fuwa 'amman zalama. Artinya, maksud dari ayat ini, Allah menyuruh kamu memaafkan siapa saja yang pernah menzalimi kamu. Ini artinya, Allah menyuruh kamu memaafkan. Anda Muhammad disakiti saya apa saja, maafkan dia. Wa tu'ti amman harama. Engkau tetap memberi orang yang tidak pernah memberi kamu sesuatu apapun. Jadi diboikot, tidak diberi apa-apa, orang lain diberi dengan mudah, banyak pula, kamu tidak diberi, maka tetap beri. Wa tasilu man qata'a. Dan engkau tetap menyambung hubungan dengan siapapun yang tidak mau berhubungan dengan kamu. Orang yang memutus hubungan dengan kamu. Jadi memaafkan itu akhlak sosial yang luar biasa yang perlu kita miliki di saat kita berhubungan dengan banyak orang. Kenapa? Semua orang tidak seperti akhlak yang kita miliki. Mungkin ini pula nanti makna dari surat di Al-Jathiyah ayat 14. Allah katakan, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakan kepada orang mukmin agar mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan adanya ayyamullah, hari-hari akhirat. Ada mengatakan bahwa ini ayat makkiyah, ada mengatakan di asbabun nuzul ayat ini, suatu ketika ada orang
mencaci maki Umar, dan begitu Umar tahu orang ini orang yang mencaci maki beliau, kemudian disuruh pergi ke rumah orang itu mau dipukul oleh Umar. Begitu mendengar ayat ini turun, Umar tidak jadi memukulnya. Kenapa? Ada perintah kullil ladzina amanu yaghfiru. Jadi akan memaafkan orang-orang kafir ketika itu. Ya sekalian, kamu sini rahmatullah, bayangkan pada orang kafir saja saat itu kaum muslimin disuruh memaafkan. Tentu kepada orang non kafir ketika itu maka lebih urgent. Akhlak ini adalah akhlak mulia, akhlak para nabi. Yang pada disebut nanti pada akhirnya ayat ini dinasah dengan ayat perang. Dan ini pula yang nanti makna dari ayat di surah Ali Imran ayat 134 ketika Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah wal'afina 'anil nas. Ya, wal'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang suka terbiasa memaafkan orang. Memaafkan berarti dia yang salah. Dia yang salah. Kita berada di pihak yang benar. Nah, tadi kita itu mewakili bagaimana seharusnya etika sosial kita ketika kita bersama orang. Pasti ada yang menyakiti kita. Pasti ada orang yang tidak paham dengan kita. Pasti kita dikecewakan. Ya, pasti kita dikecewakan oleh sana sini. Jadi, tapi apa? Khudil afwa. Kullil ladzina amanu yaghfiru. Ya. Jadi orang-orang itu kita jadi anak tidak tahu mereka. Kalau kita menyikapi mereka dengan sikap yang sama, mereka tidak mendapatkan kebaikan dari kita. Akhlak mereka tidak berubah. Jadi begitu kita memaafkan, orang ini ke depan akan berpikir ulang. Ya, dan ini juga padanya, ini juga mungkin maksud dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, alladzi yukhalitun nasa wa yassir ala adahum khairun minal ladzina lam yukhalitin nasa wa lam yassir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar atas seluruh sifat kerja mereka, sabar atas tingkah laku mereka, ya, atas ucapan yang tidak menyenangkan, maka dia lebih baik daripada orang yang sudah tidak pernah bergaul, tidak sabar, seperti itu. Jadi kaum muslimin rahmatullah, ini dua cuplikan kebesaran hati Ali bin Husain. Sehingga apa? Karena sikap orang-orang yang mengecewakan tadi beliau sikapi dengan bijak, akhirnya beliau diterima di mana nama besarnya tidak terganggu, tidak berkurang, tidak ternoda oleh sikap-sikap orang yang tidak benar. Tapi beliau bisa melewatinya dengan mulus, ya. Dan kejadian-kejadian seperti ini akan terus terulang. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa bersikap seperti sikap yang ditunjukkan oleh Ali bin Husain bin Ali? Salah saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti masih ada 2 episode lagi tentang Ali, tidak kalah menarik. Sekian, cukup aja. Sip. Jazakallahu khair, Ustaz Fadli telah menyampaikan kepada kita salah satu cerita tentang generasi salaf terdahulu, yaitu Ali bin Husain. Bagaimana sikapnya pemaaf kepada orang lain dan tidak dibawa ke hati ya ketika ada orang lain menyakiti beliau. Dan ini patut kita contoh. Mungkin ada dari bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Jadi saya akan buka mikrofonnya. Dan yang pertama, Ustadz Warin. Silakan Ustadz Warin. Silakan Ustadz Warin, ada yang ingin tanyakan?
Cukup, Pak. Enggak nanya. Ada yang ingin bertanya? Tafadhol, silakan. Bisa raise hand atau di tap raise hand-nya atau angkat tangannya kalau ingin bertanya. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Cukup. Kalau bisa meniru sikap Ali bin Husain. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru ya, mungkin terutama kalau sekarang mungkin di medsos ya. Di medsos banyak yang nulis-nulis, mungkin nyakitin hati kita. Jangan langsung di komen, gitu. Jangan langsung di komen, jangan langsung ditimpalin. Tapi kita coba menahan diri ya, apalagi di bulan puasa ini gitu ya. Terutama untuk hal-hal yang hoax. Ini ada Ibu atau Bapak nih? Sebentar, saya buka dulu. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Pak Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz terkait tadi itu kan kalau sifat orang bertakwa tuh salah satunya mudah memaafkan. Ada tips nggak Ustadz biar kita tuh mudah gitu maafin? Karena saya juga ada terus terang ada satu kasus lah yang saya tuh sampai sekarang susah gitu mau maafin orang ini gitu. Nah, ada nggak sih tips biar kita tuh gampang maafin orang gitu? Tips triknya itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz Padi langsung dijawab. Ya, baik. Tadi sudah saya katakan dalam kehidupan sosial pasti ada aja yang mengecewakan kita, ya, yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Nah, nanti persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi. Tadi diperlihatkan oleh Ali, itu yang benar. Itu yang benar. Nah, itu pertanyaan tadi. Satu hal yang ingin saya katakan. Sikap kita pada orang itu nanti yang akan terjadi pada kita. Jadi sikap kita pada orang lain itu nanti itu yang akan kita dapatkan. Contoh. Tadi kan contoh ya, ini contoh aja. Ketika maaf Pak Teddy yang saya kasih contoh, yang jadi saya jadikan contoh. Pak Teddy punya ada orang menyakiti beliau. Dan maaf, Pak Teddy tidak terima. Tidak terima. Kenapa? Ya karena merasa di pihak yang benar. Merasa di pihak yang benar. Saya yang salah orang yang tadi. Jadi maaf Pak, Teddy ngotot, saya tidak mau memberi maaf atas kelakuan orang. Nah, tadi saya katakan, sikap kita pada orang lain itu juga nanti itu akan bisa jadi akan berbalik kepada kita. Bisa jadi nanti suatu ketika karena kita juga bisa salah. Kita bisa kadang menyakiti orang tanpa kita sadar. Nah, begitu kita menjadi pelaku yang menyakiti orang karena kita sebelumnya tidak memaafkan orang lain, maka orang yang kita sakiti itu begitu kita minta maaf, permintaan maaf kita tidak diterima. Jadi kita memilih untuk tidak memaafkan orang itu harus dibayar mahal ketika kita satu saat butuh dimaafkan orang lain, kita tidak dapatkan. Jadi seperti itu. Sama tadi, kalau Ali memilih kebalikan, maka tambah panjang urusan. Itu tadi katakan tidak selamanya kita di pihak yang selalu lurus, selalu benar. Makanya tadi saya katakan diperlukan kebesaran hati. Orang yang salah ketika kita sikapi dengan sikap yang salah, orang itu akan tambah salah dan tidak akan mengakhiri kesalahan.
Tapi begitu kita memaafkan, ya tadi memaafkan itu berat. Kenapa? Saya sakit kok disuruh memaafkan. Makanya itu berat. Makanya dari Allah katakan, wala afina anina. Orang yang gak memaafkan siapapun. Ya tadi Umar tadi begitu mendengar ada orang yang mencaci mati beliau, ingin balas. Bayangkan yang menyakiti mulutnya. Ini Umar yang mau bicara bukan mulutnya, tapi tangannya. Tapi langsung dilarang oleh Allah. Jadi bisa dipahami, bisa dikenali kalau sulit, ya emang sulit memaafkan. Sulit. Tapi orang yang bisa memaafkan itu adalah orang yang jiwanya besar. Dan itulah kita punya contoh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika penaklukan beliau itu disakiti kayak apa? Disakiti fisiknya, disakiti keluarganya, dakwahnya diganggu, bertahun-tahun diperangi sampai banyak sahabat itu. Ketika para Mekah, ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, kira-kira apa yang saya akan lakukan terhadap kalian? Coba kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Gimana kira-kira saya menyikapi kalian? Mereka ternyata punya sikap positif, tidak akan balas dendam, memberi buta. Karena apa? Rasulullah bukan tipikal itu. Apa kata Rasulullah? Irhatu sulakoh. Sudah dan itu pula yang pernah dicontohkan dari Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah berkuasa, ya punya jabatan tinggi, berkuasa di negaranya ketika sudah terbukti siapa yang salah, yang ingin membunuh beliau, ketika ketemu, apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikum. Yaghfirullahu lakum. Ya, sudah 0-0, enggak ada apa-apa. Ya, enggak ada. Yaghfirullahu. Mudah-mudahan Allah. Nah, inilah tadi apa yang ditampilkan oleh Ali bin Husain, itulah akhlak para nabi. Betul sekali. Maaf itu susah. Makanya dia masuk sifat orang takwa. Dan takwa itu susah. Jadi dibutuhkan kebesaran hati, dan tadi kita sudah dapat contohnya dari Ali bin Husain. Kenapa? Kalau kita tidak maafkan secara cepat, akan menjadi penyakit hati nanti. Penyakit hati dan akhirnya membelenggu kita. Jadi kita terbelenggu sendiri oleh sikap kita. Dan apalagi nanti kita khawatir akan berbalas suatu ketika. Kenapa? Kita kan orang yang menyakiti kita barangkali selalu berpikiran orang itu tetap seperti itu, gitu. Tetap seperti itu. Jadi hari ini menyakiti saya, dan hari ini menyakiti saya, besok dan sesudahnya kita selalu beranggapan orang itu sikapnya sama seperti hari ini. Padahal bisa jadi setelah menyakiti kita tadi ada perubahan dalam dirinya, ada perubahan. Dia menyesal, tapi mau mengungkapkan itu kadang perlu juga kebesaran hati. Jadi ya dimaafkan, Allah maaf kita itu akan ternilai di Allah. Bagian dari dakwah jadi itu. Baik, Ustaz. Masih bisa bertanya, Ustaz? Ya, masih ada. Ada ini, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Uripudin. Di medsos, Ustaz, sering salah satu tokoh sangat kontroversial. Lagi-lagi bikin jengkel kita dengan pernyataan-pernyataannya. Terus kita ikut komen yang menolak pernyataannya sebagai bukti keberpihakan kita. Bolehkah? Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya. Saya rasa, ya, kalau mau dikomentari, kita mau komentar, kita ikuti contoh Ali tadi. Ya. Ditulis saja kalau ada benar atau
kalau yang Anda kritik itu salah, semoga orang yang Anda kritik itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau yang Anda kritik itu tidak benar, maka Allah mengampuni kamu. Itu bisa kita tiru seperti itu. Kalau ditambah dengan komentar yang panas, itu semakin panas. Gitu. Semakin panas. Begitu. Jadi kita tiru bahasa tadi itu. Ya. Saya lebih cenderung seperti itu. Makanya saya tidak pernah komentar apapun di media sosial. Karena sudah panas tadi. Malah nanti jadi kemarau panjang. Jadi, kita tiru yang dikatakan. Ya, saya tahu yang antum maksud. Kita tiru. Karena sudah ada contohnya tadi. Kalau Anda benar, dan yang orang yang Anda kritik itu diampuni dosa. Tapi kalau Anda yang salah melihat, salah komentar, Allah mengampuni. Saya rasa yang bersangkutan ketika membaca komentar ini bisa jadi langsung ditelepon. Terima kasih ya. Ya, Ustaz. Terima kasih ya. Ya. Satu lagi, Ustaz, terakhir. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Dari Ibu Dewi Ratna. Ustaz tanya, kalau ada seorang muslimah, dia selalu menebarkan kebaikan, tetapi masih sulit berbaikan dengan temannya. Sampai akhirnya saya sindir status aja, tebar kebaikan, tapi sulit berbaikan. Dan sampai sekarang orang itu belum mau memaafkan kayaknya. Apakah ada doa untuk melembutkan hati orang ini, Ustaz? Dan apakah sindiran saya sebagai bentuk dosa karena nyinyir? Itu, Ustaz. Ya. Bisa dengan doa. Kalau yang bersangkutan masih dekat. Karena begini. Ulama kita memberikan solusi. Kalau misalkan, contoh misalkan kita melakukan ghibah terhadap seseorang, ya kan? Melakukan ghibah pada seseorang, kita mau minta maaf agak kerepotan ya. Nanti agak kerepotan. Ya, dan barangkali orang yang kita ghibahi itu tidak di tempat, kan bisa jadi kita di Jakarta, orang yang kita ghibahi itu di sana, di Jayapura, atau di luar negeri. Bagaimana kita memutihkan ghibah ini supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, diampuni oleh Allah. Ulama kita memberikan solusi, ya doakan orang yang Anda ghibahi. Insya Allah doa itu insya Allah ghibahnya akan dilakukan, insya Allah diampuni oleh Allah. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan tadi, ya apapun insya Allah bisa dengan doa. Ya, bisa doa dalam bahasa Indonesia, bisa doa dalam bahasa Arab. Kenapa? Semua akhlak itu cara merubahnya itu diantaranya doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal ya, seperti itu ya, garang, galak, temperamen, tapi ternyata perubahannya itu pun tidak melalui proses panjang, ternyata itu ada inisiatif dari yang bersangkutan. Umar berdoa kepada Allah SWT. Doanya, ya Allah, aku itu punya sifat keras, layinni, lembutkan sifat keras. Umar yang tadi yang temperamen itu, kayaknya temperamennya berkurang dan teralokasi untuk kepentingan yang lebih manfaat. Jadi di atas doa, di atas kalau misalnya berjumpa masih kalau ketemuan masih bisa, doakan dia tengah malam ya, kalau kita jadi ada kemiripan dengan kisah ayat di doa malam hari Allah, adukan pada Allah, jangan seudonnya, jangan berprasangka buruk, ya Allah bangun si fulan atau si fulana, ya Allah lembutkan dia, lembutkan hati dia, lembutkan kesabaran dia bisa Allah. Ada satu lagi Ustaz mau bertanya langsung.
Ini dari Aki Darwili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Teddy, Ustaz Fadli. Kaifahal Ustaz? Sehatkah antum? Ya, alhamdulillah. Lagi numpang, lagi hijrah sementara ke Depok. Begini Ustaz. Afwan, ini sudah ada sebuah yang sudah lama ingin saya tanyakan, tetapi kebetulan saat ini bertemu dengan narasumber insya Allah. Ada 2 redaksi hadis, Ustaz, yang mirip-mirip lah. Bunyinya kira-kira begini, apakah ini sahih atau tidak sahih? Sudah lama saya ingin mencari sumber, bahwa Nabi pernah berkata, bahwa seandainya ada Nabi, tentu Ali. Apakah ini saya baca dari kaum Syi'iyun atau ada lagi redaksi yang seandainya ada Nabi setelahku, tentu Umar. Itu apakah kedua redaksi hadis itu memang baik atau bagaimana Ustaz? Atau apa ada di kalangan yang lain? Misalnya Syi'iyun yang membuat itu Ustaz. Jazakallah khair. Baik, silakan Ustaz dijawab. Ini keluar dari tema ini. Enggak, karena keberkahan Ali, karena kejeniusan beliau, jadi ingin mengkonfirmasi. Sudah lama sebetulnya ini ingin ditanya Ustaz. Ada 2 redaksi yang mirip-mirip. Kenapa kalau udah lama kenapa nggak WA ke saya sekarang? Iya, ada beberapa redaksi dulu. Atau nanti saya capri aja ke antum. Iya, Ustaz. Ya, kita aja ya. Nah, sepertinya ini. Nanti saya WA ke antum ya. Iya, Ustaz. Asal nomor antum tidak berubah aja. Enggak, insya Allah enggak, Ustaz. Ya, insya Allah nanti saya capri ke antum. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah. Iya. Baik, Pak Teddy, nanti japri, Pak Teddy. Baik, jazakallah khair. Baik, Ustaz, mungkin bisa kita tutup kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup aja, Ustaz, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Ustaz, atas kajiannya, dan kepada Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti acara ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Sampai bertemu lagi besok malam jam 20.30. Insyaallah linknya nanti akan dibagikan. Terima kasih. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.